Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya fadillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas datangnya kita, duduknya kita pada malam hari ini untuk sekedar mendengarkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan ganjaran berupa pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, ikhwah fillah, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan hadis yang kemarin ya, hadis tentang Islam, iman dan ihsan ya. Islam sudah lewat kita pembahasannya, termasuk iman juga, dan kita masuk poin pembahasan tentang iman ini pada rukun yang selanjutnya, yaitu rukun yang ketiga ya, iman kepada kitab-kitabnya wa kutubihi ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak, sudah ya kemarin kitab ya. Apa kalau enggak salah kitab kemarin terakhir. Rusul ya. Sudah kitab ya. Sekarang kita membahas tentang rukun yang selanjutnya, adalah rukun yang keempat dalam rukun rukun iman, yaitu iman kepada warusuli, iman kepada rasul-rasulnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin rahimahullah di sini beliau menjelaskan tentang pengertian rasul itu apa. Rasul itu beliau mengatakan ar-rasul ya, rasul itu adalah humul basyaru alladzina arsalahumullahu ilal khalqi. Rasul itu adalah manusia sama seperti kita, biasa, manusia biasa sama seperti kita. Jadi rasul itu sama seperti kita, seperti manusia biasa ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ilal khalqi, diutus oleh Allah kepada hamba-hambanya ya, kepada hamba-hambanya, kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Wa ja'alahum wasithah bainahu wa baina ibadihi fi tablighi syari'i, dan dijadikan rasul itu ya, dijadikan diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kita sebagai penyampai, sebagai penyampai dan penghubung antara perintah Allah dan manusia, antara syariat Allah dengan kita ini. Jadi yang menyampaikan syariat itu rasul ya. Wa hum basarun khalaqu baina abun wa ummun. Sama, mereka ini manusia seperti kita, lahir dari rahim seorang ibu. Ada bapak, ada ibu gitu maksudnya ya. Ada bapak, ada ibu. Illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa alaihissalam, kata beliau ya. Fa innallaha khalaqahu min ummin bila abin ya. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibunya ya, dari rahim ibunya ya, Maryam alaihissalatu wassalam ya, dan tanpa bapak, karena Allah selalu sendiri yang langsung meniupkan ruhnya. Nah, ini diantara pengertian yang diberikan, yang disampaikan oleh Imam Syekh Utsaimin rahimahullah tentang perkara Rasul ini.
Nah, di antara sebagian pendapat para ulama ada juga yang membedakan antara nabi dan rasul. Ya, ini ada ikhtilaf sedikit di kalangan para ulama, tapi sebagian mengatakan tidak ada beda antara nabi dan rasul. Ya, sebagian mengatakan tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Wallahu taala alam. Intinya Syekh Utsaimin di sini mengajak kita untuk beriman kepada mereka ini secara mujmal, secara global. Ya, artinya ketika tidak ada riwayat tentang nabi atau rasul itu sendiri, baik terutama tentang namanya, maka tidak perlu kita percaya. Tapi kalau ada riwayat yang jelas, ya, maka itu kita imani, ya. Maka dalam hadis disebutkan nabi itu lebih kurang jumlahnya 313. Rasul, sedangkan rasul puluhan ribu. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis yang berkaitan dengan ini, yang membicarakan perkara ini, hadis sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan dhaif. Maka sekali lagi di sini Syekh Utsaimin mengajak kita untuk bagaimanapun ada hadis seperti tadi ya yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul tadi, paling tidak intinya adalah kita mengimani apa-apa yang datang yang jelas ya, yang jelas penyebutan nama dan seterusnya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan di sini, ya Syekh Utsaimin mengatakan di sini, bahum adadun katsirun, awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di antara jumlah rasul ini adalah sangat banyak kata beliau. Dan rasul yang pertama adalah Nuh, ya. Rasul yang pertama adalah Nuh dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama ya. Sebagaimana firman Allah, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku mewahyukan kepadamu, ya, menurunkan firmanku kepadamu sebagaimana aku mewahyukan juga atau menurunkan firmanku kepada Nuh alaihissalam wan nabiyyina min ba'dihi, dan juga nabi-nabi sesudahnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, di dalam sebuah ayat, ya, ini yang menegaskan bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di antara pemahaman yang sesat, pemahaman kekufuran itu adalah Ahmadiyah, paham Ahmadiyah. Ya. Mulai bahkan akan diberi stempel lagi, dilegalkan ya. Naudzubillah ya. Padahal ini tidak boleh. Siapa saja yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul, maka dia kafir. Maka dia kafir murtad. Kalau dia mengaku seorang muslim, maka dia kafir murtad. Iya. Kafir murtad, keluar dari Islam, mencederai syahadatnya. Karena sangat ayat dan hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Ya. Jelas kan Allah mengatakan dalam ayat ini, surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ya. Muhammad itu adalah bukan bapak dari anak laki-laki kalian, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini dalil ya bahwasanya dari ayat Al-Qur'an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ya. Dan penutup para nabi. Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, "Ana khatimun nabiyyin." Aku adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi-nabi, ya. Maka hari ini kalau ada paham-paham seperti Ahmadiyah itu yang mengatakan ada nabi, ya. Siapa Nabi Ahmadiyah? Mirza Ghulam Ahmad. Karena ada namanya Ahmad itu. Ya, ada nama Ahmad, ya. Ini Ahmad yang asli ini. Ahmad apa ini? Ya, hati-hati yang bernama Ahmad ini bisa diangkat jadi nabi. Ya. Mirza Ghulam Ahmad, masya Allah ya.
Terakhir saya dapat video ya. Kan hari ini kan sudah ada wacana ya, Menteri Agama ya. Menteri Agama yang dari mantan satpam gereja itu kan. Ya. Hari ini Masya Allah ya, satpam gereja jadi Menteri Agama ya. Tinggal modal nekat saja. Modal berani berani bikin gebrakan, terutama dalam urusan agama Islam ini ya, Masya Allah. Sudah mulai mau dilegalkan. Dan kemarin saya dapat videonya itu, Masya Allah, mereka ini sudah bangun universitas, bangun besar sekali. Itu ndak sembunyi-sembunyi, itu langsung dipakai kamera, disebut kami jamaah Muhammadiyah akan membangun ini, di sini ada kampus, di sini ada rumah sakit, ini berapa puluh hektar itu Masya Allah, syuting atau lebih kurang, videonya lama, durasinya sekitar sampai 10 menit Nah ini ya innalillahi lah gitu ya, innalillahi. Dan seperti ini tidak boleh kita ikuti ya, seperti ini tidak boleh kita ikuti. Nah, ihwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Syekh Utsaimin rahimahullah di sini menyebutkan bahwasanya syariat-syariat Nabi terdahulu, kalau dia tidak berseberangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak dihapus oleh syariat Rasulullah, maka dia bisa kita amalkan. Makanya dalam kaidah fikih ada istilahnya syar'u man qablana ya. Ada yang namanya syariat orang-orang sebelum kita ya. Syar'un man qablana syar'un lana ya. Jadi syariat para rasul, orang-orang sebelum kita adalah syariat juga bagi kita ya. Malam yarid syar'ana bi khilafihi, selama tidak menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh banyak, di antaranya ini yang akikah ya. Sunat maksudnya, sunat ya. Sunat ini syariat yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam ya, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya meneruskan saja karena dia sesuai dengan syariat Rasulullah, maka diteruskan. Termasuk yang sampai hari ini adalah puasa Daud ya. Puasa Daud kan ya. Puasa Daud itu memang puasanya Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud itu sehari sempuasa, sehari berbuka, kemudian sehari lagi berpuasa dan seterusnya. Afdhalus siyamu Daud kata Rasulullah. Jadi puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud. Begitu juga afdhalus salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Daud alaihissalam. Ya. Kalau tadi puasanya hari ini puasa, besok buka, kemudian lusa puasa, besok buka terusnya. Nah, sholat juga begitu Nabi Daud. Nabi Daud awal malam bangun, kemudian setelah bangun untuk tahajud, kemudian tidur, baru bangun lagi untuk sholat subuh. Ya. Dan Nabi juga banyak mengikuti ini. Kalau kita pelajari dalam buku-buku fikih ya berkaitan dengan sholat malam Rasulullah SAW, maka Nabi juga kadang seperti itu sholatnya. Dan karena mengikuti Nabi Daud tadi, syariat Nabi Daud alaihissalam. Ya. Tapi ada juga syariat dulu, banyak juga syariat-syariat dulu itu tidak diikuti oleh kita hari ini. Seperti syariat dulu awal-awal sebelum diutus Rasulullah SAW, terutama pada Bani Israel, itu taubat dari dosa itu saling membunuh. Ya. Saling membunuh, terutama dosa syirik ya. Dosa syirik ini tidak diampuni dulu kecuali saling membunuh. Jadi orang-orang yang semua pelaku-pelaku kesyirikan itu dikumpulkan dalam satu tempat di ruangan yang gelap ya. Di situ kasih masing-masing mereka dikasih satu orang satu senjata tajam, satu parang. Jadi tidak saling melihat, pokoknya ya yang selamat aja yang hidup, tinggal satu orang aja sisanya. Itu kalau selamat ya. Ya, kalau selamat ya. Jadi syariat. Nah, tapi syariat ini sudah dihapus, tidak diteruskan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita sangat mudah ya, berbuat dosa, sadar dari dosa, taubat. Bahkan syirik sekalipun. Ya, syirik sekalipun kalau kita bertaubat dari syirik, Allah pasti terima taubat kita. Selama kita tidak mengulangi dosa syirik itu, tidak kembali lagi pada kesyirikan. Nah, ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah kaitan dengan iman kepada Rasul. Memang tidak banyak penjelasan beliau di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun yang kelima ya,
al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir. Ini rukun iman yang kelima. Wal yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah, maksudnya kata beliau di sini adalah hari kiamat. Wa sumiya bidzalika li'annahu la yaumu ba'dahu. Disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu. Ya. Tidak ada hari lagi setelah itu. Ya, kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada lagi hari-hari setelah hari-hari itu, kata beliau. Fal insanu lahu marahilu arba'. Dan manusia kita ini punya empat marahil, tempat persinggahan, ya. 4 tahapan atau empat tempat persinggahan. Ya. Marhalah yang pertama, tempat yang pertama adalah batni ummi, dalam perut ibu. Ini tempat kita, alam kita. Alam yang pertama itu, ya, itu dalam perut ibu. Ya. Warmahalatu fid dunya, dan yang kedua adalah setelah itu dilahirkan, baru ke dunia. Ya. Kemudian marhalatu fil barzakh. Marhalah ketiga adalah barzakh, masuk di alam barzakh. Yang keempat, yang terakhir adalah yaumil qiyamah tadi, yaumil akhir tadi. Dan tidak ada lagi marhalah setelah itu, tidak ada lagi hari setelah itu. Ya. Nah, ini diantara 4 marhalah. Sedangkan barzakh ini tempat kita yang ketiga. Barzakh itu setelah kita dimatikan, masuk kubur, itu alam barzakh, ya. Alam barzakh, ya. Ketika kita masuk kubur itu alam barzakh. Disebut alam barzakh karena dia ada di tengah-tengah 2 alam, antara dunia dan akhirat. Ya. Barzakh ini tidak di dunia, tidak juga di akhirat mereka ini. Barzakh, ya. Ya. Cuman mereka ini spesial. Kalau alam barzakh ini, spesialnya gimana? Mereka tahu, alam barzakh ini tahu keadaan dunia, tahu juga keadaan akhirat karena mereka di tengah-tengah. Ya, karena mereka di tengah-tengah. Maka menurut hadis-hadis Rasulullah SAW, penghuni kubur yaitu sedih melihat keluarganya di dunia. Ya. Sisi lain juga penghuni kubur, ya, sudah ditampakkan tempatnya di akhirat. Ini surgamu, nomornya sekian, tingkat yang kesekian itu sudah diperlihatkan bagi penghuni kubur tadi di alam barzakh mereka. Ya, kalau yang nasibnya buruk, ya, datang malaikat tampakkan neraka, ini tempatmu. Ya, nomor sekian, neraka tingkat yang sekian. Kalau orang yang baik-baik akan diperlihatkan, ini kembalimu nanti di sini di surga, nomor sekian, tempat sekian, ini nama surganya, dan seterusnya. Jadi kedua-dua tempat mereka bisa melihat. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, sungguhnya ketika mayat dikuburkan, kemudian orang pulang dari ziarah itu, ya, mayat itu bisa mendengar terompah min ahadikum, salah seorang di antara kalian. Ya. Dari bunyi sendal itu didengar, ya, didengar oleh orang yang mati. Maka mereka ini di barzakh ini, barzakh ini namanya istilahnya apa, ya? Pemisah, ya. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman itu, bainahu barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya itu ada barzakh, ada yang memisahkan, tidak akan bercampur satu dengan yang lainnya, ya. Satu dengan yang lainnya. Nah, ini di antara ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk tadi, ya, biar Anda enggak lupa, termasuk tadi dalil tadi tentang jumhur ulama, ya. Jumhur ulama membolehkan secara mutlak menggunakan sandal di dalam kubur. Ya, ketika masuk ziarah kubur. Dalilnya tadi itu pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan pendapat itu. Kecuali yang tidak sependapat dengan jumhur ulama, atau antara Syafi'i, Maliki dan Hanafi, yaitu mazhab Hambali. Hambali mengatakan tidak boleh masuk ke dalam kubur dengan menggunakan alas kaki. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim kepada seorang yang ketika masuk ke kuburan dia pakai sandal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka kamu, ya, dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia Nabi menyuruh melempar sandalnya itu. Ya. Jadi
Tapi jumhur ulama mengatakan bukan maksudnya melarang sandal, tapi Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis itu bahwasanya sandal yang digunakan itu adalah sandal kemasyhuran. Ya, sandal yang modelnya belum menjelaskan sandal khusus dari Yaman, itu impor dari Yaman. Artinya kalau orang pakai sandal itu pasti orang yang bermegah-megah, orang yang suka berbangga-bangga begitu. Ya, maka Nabi di sisi pendalilannya kata para ulama adalah seperti itu. Ya, larangannya itu. Apalagi terutama kalau kuburnya banyak ada durinya atau dalam keadaan panas terik, ya, dan seterusnya. Maka ini boleh secara mutlak kita menggunakan sandal di dalam kubur, di atas kubur ketika masuk berziarah dalam kubur. Wallahu taala. Nah, iwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara penjelasan beliau tentang hari akhir tadi. Ya. Yaqulu rahimahullah, ya. Yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbarahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani semua perkara yang akan mengimani semua perkara yang akan dijalani oleh kita nanti. Ya, jadi setelah mati nanti semua marhalah nanti akan kita lewati. Di antaranya kata beliau di sini adalah ya antu'mina bina'imil qabri wa 'adzabil qabri. Ya, di antara iman kepada hari akhir itu adalah kita percaya dan wajib percaya dan wajib yakin tentang apa? Tentang di kubur nanti ada fitnah, baik itu nikmat atau siksa. Nah, itu termasuk iman kepada hari akhir. Ya. Ya, ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Ketika kita mati lain maru senawa bukan istirahat. Seperti istilah orang kita hari ini telah pergi ke istirahatan yang terakhir gitu. Bukan itu, tapi di situ ada nikmat. Kalau orang baik di dunia, ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sebagai orang yang mendapatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur itu. Ya, sebagaimana banyak hadis-hadis yang panjang ketika seorang mati, ya, meninggal, datang orang yang wangi, ya, dengan wajah yang pucat, ya, dia bertanya, "Siapa kamu ini?" "Saya adalah amalmu dulu. Saya adalah bacaan Qur'anmu dulu. Ketika orang nyenyak tidur, engkau bangun baca Al-Qur'an." Ya, beda dengan orang yang pelaku keburukan. Ya, sebaliknya, ya, datang dengan wajah yang buruk, dengan bau yang begitu menyengat, ya, "Siapa kamu ini?" "Aku adalah amal burukmu selama di dunia." Ya, selama di dunia. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Ya, nikmat-nikmat yang lain, bahkan kita, ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan kita kan sering ya dengar berita-berita, tidak usah kita bicara para salaf, ya. Itu Masya Allah orang yang luar biasa, jauh dengan kita. Hari ini saja banyak kita dengar berita-berita, bahkan bukan dengar, keluar di TV dan seterusnya, itu ada merbot masjid sudah puluhan tahun dikubur masih segar, sama seperti orang masih hidup. Masya Allah. Ya, dengan kumisnya yang sudah panjang, ya, kuku-kukunya yang panjang, tapi wajahnya itu Masya Allah masih, ya, seperti orang yang hidup. Ya. Nah, sebaliknya orang yang jangankan dikubur, kalau orang yang sudah durhaka ketika masa hidupnya, waktu matinya saya sudah hitam, ya, sudah tidak karu-karuan. Ya. Jadi ini kita wajib mengimani ini. Jadi di dalam kubur nanti ada siksa dan juga ada nikmat. Ya, beda dengan paham Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan, ya, kalau mati tidak ada apa-apa di situ. Ya. Tidak ada apa-apa. Ya, karena teori mereka adalah tidak bersatunya ruh dan jasad di situ. Ya, ruhnya sudah terpisah dari jasad. Ini teori mereka seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya di dalam kubur nanti ada akan nikmat dan siksa.
Nah, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mara bi qubraini fil Madinati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, di kuburan, ada 2 kuburan di kota Madinah, ya. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Kedua orang ini, penghuni kubur ini, 2 kuburan ini, la yu'adzibani. Kedua-duanya ini sedang mendapat siksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kedua-duanya sedang mendapat siksa. Masya Allah, ya. Rasulullah diberi wahyu, diberi kekuatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Tapi jangan kita minta, ya. Ya, Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untung kalian ini enggak bisa lihat seperti yang aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, Masya Allah, kalian akan beribadah, enggak mau makan, enggak tidur, ya, enggak mau kawin, ya. Saking, karena sudah melihat itu. Ya, tidak ada nikmat lagi dunia itu kalian, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga tidak akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ada orang yang mau menguburkan saudaranya, kata Nabi. Nah, iya Romo ini kan, ya, logikanya kan begitu kan. Kalau kita sudah semua masing-masing kita tahu ada azab kubur, pasti tidak ada yang mau kuburkan saudara kita. Kasih adet tadi. Dan semua kita akan berpesan, jangan kuburkan saya. Nabi mengatakan seperti itu. Itu hikmahnya, hikmah yang besar. Kita diberi dirahasiakan oleh Allah tentang nikmat dan adab kubur ini. Ya, kalau tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Kalian tidak akan tidur habis waktu kalian untuk ibadah. Tidak akan bisa punya harta habis untuk infak. Ya, tidak bisa makan, tidak mau makan banyak-banyak. Kalian setiap hari akan berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalian tidak akan mau menguburkan saudara kalian. Ya. Nah, karena Nabi lewat di sini, 2 orang ini diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dan tidaklah 2 orang ini diazab karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana, ya. Dan adapun di salah satu di antara keduanya adalah, ya, la yanzihu minal bauli. Salah satu di antara keduanya tidak bersuci setelah kencing, ya. Tidak bersuci setelah kencing. Ini bukan perkara remeh. Tidak bersuci setelah kencing mendapat azab kubur, Masya Allah. Ya, hari ini banyak kita saksikan anak-anak muda itu berdiri sudah tabela lo hanu wa intadela coba sudah ditembok-tembok. Ya, naudzubillah. Itu padahal itu ancamannya azab kubur, bukan main-main itu. Ya, tapi kelihatanlah memang kalau orang sudah tidak sholat begitu. Ya, kalau orang sudah tidak sholat begitu sudah tidak tirekin apa najis itu tidak diperhitungkan. Ya, setiap hari hidup dengan najis saja. Ya. Bahkan tidak mandi junub dan seterusnya, naudzubillah. Yang kedua, adapun yang lainnya adalah fakana yamshi bin namimah. Ya. Yang kedua lagi adalah dia, penghuni kubur yang kedua adalah dia suka namimah, adu domba. Ya. Lau ta'akan untuk ede, lau ta'akan untuk ede. Ya, untuk. Jadi artinya dia membawa pembicaraan itu untuk mengadu 2 orang. Pergi si A, oh guys si B kamu begini. Ya, lau ta'ala B ka ungkai la akan dakin ngomong. Namimah, adu domba. Nah, ini termasuk orang yang juga nanti akan mendapat azab kubur. Ya. Nah, termasuk juga bami mayadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Termasuk juga mengimani, termasuk dalam perkara mengimani hari akhir adalah, ya antu'mina bil insani bima yakunu fi nafsil yaumil akhir. Wa dzalika annahu idza nafakha fis suri nafkhatan tsaniyah qama an-nasu min kuburihim lillahi rabbil alamin. Yaitu termasuk iman kepada hari yang akhir adalah beriman akan kita dibangkitkan kembali. Kita akan dibangkitkan kembali ketika tiupan yang kedua. Tiupan pertama adalah hancurnya kita ini semua mati, ya. Dan tiupan yang kedua adalah nanti dibangkitkan kembali semua, ya. Semua, ya. Yang bahkan yang dikubur semua dibangkitkan, ya.
Ya, dalam keadaan telanjang kata sebagaimana hadis Nabi, tidak pakai sandal, tidak pakai sempak ya, tidak pakai apa-apa. Ya, dan juga masih berhitan. Ya. Kalau sekarang kan hitan semua kita. Nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak berhitan. Sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak saling melihat satu dengan yang lainnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena besarnya perkara pada saat itu tidak ada yang mau melihat satu dengan yang lainnya. Tibara memfikir atau compare pay depan di belakang dah. Karena sibuk pikirkan nasib sendiri tuh. Makanya ada yang keringatnya di atas betis, ada yang keringatnya di atas paha, ada yang keringat sampai ke dada, bahkan sampai hampir menyentuh hidung. Ya, saking besarnya perkara pada saat itu. Ya, sibuk orang, tidak ada yang ngurusin orang pada saat itu. Ya, sibuk ngurusin memikirkan nasibnya sendiri. Sudah azan Isya ya. Kita cukupkan sekian dulu kajian kita. Ini masih ada pembahasan tentang iman kepada hari yang akhir. Ya, pada pertemuan yang pekan depan insyaallah kita akan menyampaikan hadis tentang orang-orang yang mendapat naungan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini. Kita cukupkan sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.